Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Masuk lagi HP Pipo ya dengan kondisi mati. Jadi kalau di cas ini muncul logo petir putih seperti ini, kemudian mati lagi ya. Ditekan tombol power juga tidak hidup ya. Oke, langsung saja saya bongkar HP-nya. Jadi ini kayaknya HP sudah pernah dibongkar ya sebelumnya. Dan ini kopernya masih lem yang lama ya, jadi lemnya nggak terlalu merekat lagi. Dan ini HP-nya segel-segelnya juga sudah pada rusak ya, jadi HP ini sudah pernah diperbaiki ya sebelumnya. Namun di sini tiba-tiba HP-nya tidak bisa dihidupkan, dan kondisinya saat dicas cuma muncul tanda petir begitu saja ya. Oke, daripada penasaran langsung saja saya lakukan pembongkaran dan cek ya kondisi HP-nya. Oke, di sini untuk membuka baut-bautnya harus sabar ya, karena lumayan banyak untuk baut-bautnya, jadi pelan-pelan saja dan hati-hati saat melakukan pembongkaran, karena di situ ada fleksibel fingerprint. Dan pelan-pelan saja saat melakukan pembukaan, karena fleksibel fingerprintnya tidak terlalu panjang ya untuk kabelnya. Oke, jadi lanjut buka di bagian atas, dan disitu ada plat terpisah ya untuk penutup soket fingerprintnya. Jadi bagian itu harus dibuka terlebih dahulu agar membuka fleksibel soket fingerprintnya ya. Dan untuk bagian mesin ini ada satu baut ya, jadi baut itu sangat pendek sekali, berbeda dari baut-baut yang lain. Jadi baut itu harus dilepas juga ya untuk membuka tutup mesinnya ya. Dan untuk plat tadi diangkat terlebih dahulu untuk melepas soket fingerprintnya, dan lanjut lepas SIM tray ya, kemudian buka bezel tulang tengahnya ya. Oke, setelah dilakukan pelepasan semua baut-bautnya, lanjut ke pelepasan bagian tutup tengahnya. Oke, pelan-pelan saja, cari posisi yang paling mudah agar tidak ada bagian yang terkena ya, seperti bagian fleksibel tombolnya dan lain-lainnya. Oke, sedikit-sedikit saja sampai terangkat. Hati-hati saat membuka, jangan terlalu dalam untuk memasukkan alat bantu, takutnya mengenai fleksibel fingerprint. Dan ini satu baut tadi ya, jadi satu baut itu wajib dilepas ya untuk membuka bagian tutup mesinnya. Oke, sudah terangkat untuk bagian baut kecilnya, kemudian lanjut buka tutup mesinnya ya. Cari posisi yang pas dulu ya untuk membuka. Oke, nah ini sudah mulai terbuka ya. Namun ini kayaknya untuk fleksibel soket baterai ini terlepas ya. Jadi kayaknya itu ya menyebabkan HP-nya cuma muncul logo petir aja ya. Kita akan coba pasang kembali dan tes ya. Namun ternyata tidak ada tanda-tanda kehidupan ya. Dan ini coba tekan-tekan tombol power juga tidak ada respon. Dan ini akan saya coba cek di baterai saja ya. Akan saya angkat dulu untuk baterainya. Oke, di sini ada plastik hijau, tarik pelan-pelan ya di plastik hijaunya. Nah, ini putus ya plastiknya. Oke, di sini kayaknya bekas masuk air ya di sini, dan ini kayak ada bekas itu ya di bagian baterai ini, ada kayak bekas tusukan gitu ya. Oke, daripada penasaran coba cek aja ya untuk melihat keadaan baterainya. Padahal ini baterainya masih bagus ya kayaknya, namun kayaknya ada masalah ya. Dan ini HP-nya masih bagus ya, untuk plastiknya masih aman kayaknya ya. Namun sepertinya di bagian dekat plastik ini
kayak ada ini ya, kayak ada bekas kebakar gitu ya. Nah ini bekasnya ya, ini kayak bekas tusukan ya. Oke, daripada penasaran dulu, saya akan coba ganti dulu ya untuk bagian plastik hijaunya pak dari baterai lain, agar pas pengangkatan lebih mudah ya. Oke, saya akan coba dulu tes. Kayaknya fix ya, untuk baterai HP ini rusak ya, karena bekasnya itu ada terbakar di sebelah pas di bagian ini ya, plastik penarik baterai ini ya. Saya akan coba ukur dulu untuk tegangannya, dan ini harusnya tidak ada sama sekali ya. Jadi peak kondisi HP-nya ini meledak ya, kayak bekas terbakar gitu ya. Dan ini harus dikonfirmasi ke usernya bahwa HP ini minta diganti baterai ya. Ini ya kondisinya kayak bekas tusukan gitu ya, kayaknya pas mengangkat baterainya ya saat membuka. Oke, jadi ini fix ya, baterainya yang rusak. Jadi ini harus dikonfirmasi ke usernya bahwa yang rusak ini baterainya ya. Oke, ini untuk baterai yang lama ya, mungkin akan saya lepas saja ya, karena ini nggak berfungsi lagi. Jadi di sini ada baterai yang sama juga ya, namun kondisinya bengkak. Namun setelah dicek semuanya normal ya, untuk HP dan yang lain-lain, tombol-tombol dan lain-lain ya normal semua. Jadi rencana mau saya pasang dengan baterai tadi, tapi keadaannya lumayan bengkak ya, jadi akhirnya saya putuskan untuk melepas saja ya baterainya. Takutnya covernya malah nggak bisa rapat ya ditutup, karena posisinya bengkak juga dan baterainya juga cepat habis. Jadi saya kembalikan lagi seperti semula sambil mengkonfirmasi ke usernya apakah usernya mau mencari sendiri untuk baterainya atau saya yang carikan ya. Lanjut merapikan, pasang baut-bautnya dan pasang plat penutup fingerprint. Pasang plat itu tersendiri ya, jadi terpisah. Dan ini HP-nya saya kembalikan dulu seperti semula, namun tidak saya lem ya. Jadi sambil mengkonfirmasi bahwa HP ini minta ganti baterai ya. Dan ini HP-nya juga baru pertama kali juga masuk ya ke saya. Kalau kondisinya seperti ini, dicas cuma kadang itu hidup kemudian mati lagi ya. Dan ternyata setelah dipastikan kerusakannya terjadi pada baterai ya. Oke, sambil merapikan baut-bautnya, jadi sambil mengkonfirmasi juga ke usernya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik tentang servis HP. Ini alhamdulillah untuk pengecekan status kerusakan baterainya sudah selesai ya. Jadi tinggal menunggu apakah usernya mau beli sendiri atau minta dicarikan ya. Oke, sambil merapikan bagian-bagian bautnya, sini harus sabar ya karena bautnya lumayan banyak juga ya. Jadi jangan buru-buru, takutnya ada baut-baut yang tidak terpasang ya. Dan alhamdulillah untuk pembongkaran dan pengecekan pada HP Vivo ini sudah selesai. Dan terima kasih. Sambil menunggu baterainya datang selanjutnya ya, nantikan di part 2 nya untuk pemasangan. Jangan lupa pasang kembali juga SIM tray-nya dan covernya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.